Teman-teman, kembali lagi. Sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan pengetahuan dan kekayaan intelektual. Dalam mengelola pengetahuan, itu melibatkan 5 tugas penting. Yang pertama, membangkitkan dan memperoleh pengetahuan baru. Kedua, mengidentifikasi dan mengkodifikasi pengetahuan yang ada. Ketiga, menyimpan dan mengambil pengetahuan. Keempat, pemanfaatan dan penyisipan pengetahuan ke dalam proses, produk, dan layanan. Selanjutnya kita akan bahas tentang menghasilkan dan mengakuisisi pengetahuan. Organisasi dapat memperoleh pengetahuan itu berdasarkan pengalaman, eksperimen, ataupun akuisisi. Dengan cara tersebut, belajar dari pengalaman tampaknya paling tidak efektif. Kenapa? Dalam prakteknya, perusahaan tidak mudah menerjemahkan pengalaman menjadi pengetahuan. Kombinasi pengetahuan dalam organisasi akan menghasilkan pengetahuan organisasi yang berbeda. Organisasi yang memiliki kualitas pengetahuan belum tentu bisa menghasilkan sesuatu yang sama kualitasnya. Untuk itu, organisasi harus memiliki knowledge management untuk mengorganisir sebesar-besarnya manfaat dari pengetahuan. Selain itu, untuk memperoleh knowledge management, organisasi harus aktif mengidentifikasi dan mengakuisisi pengetahuan berkualitas yang ada di lingkungan eksternal organisasi. Pada dasarnya, itu ada 2 jenis pengetahuan yang berbeda dan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga. Yang pertama, pengetahuan eksplisit. Yang kedua, pengetahuan implisit. Pengetahuan eksplisit yaitu merupakan komoditas yang mudah untuk saling dipertukarkan, disimpan, diakses, dan melekat pada pelayanan, produk, dan proses yang terwujud. Sedangkan pengetahuan implisit itu merupakan pikiran, perasaan, dan intuisi yang berada di bawah kesadaran, tetapi melatar belakangi tindakan yang sedang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya kita akan bahas tentang menyimpan dan mengambil pengetahuan. Richard Hall mengidentifikasi komponen memori organisasi. Tujuan utamanya yaitu mengartikulasikan sumber daya tak berwujud dan membedakan antara aset tak berwujud dan kompetensi tak berwujud. Aset termasuk hak kekayaan intelektual dan reputasi. Kompetensi meliputi keterampilan dan pengetahuan tentang karyawan, pemasok, dan distributor, serta atribut kolektif yang merupakan bagian dari budaya organisasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang memanfaatkan kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual atau kita sebut haki merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual seseorang dan memberi jaminan dari pihak yang menduplikasi. Keberadaan haki itu sangat bermanfaat karena nilai komersial yang dimiliki telah dilindungi. Haki itu menjadi penting karena ada produk intelektual yang akan dikomersialkan. Sistem haki memiliki hubungan antara pencipta kekayaan intelektual, komersialisasi, dan perlindungan hukum. Instrumen perlindungan tersebut terdiri atas paten sederhana, desain produk, merek dagang, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.